Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Yo guys, jadi hari ini tuh saya mau sharing lagi karena banyak juga di kolom komentar yang bertanya untuk plus minus daun ketapang ya. Dan ini saya akan sharing lagi mengenai pengetahuan yang saya tahu dan yang saya sudah alami itu seperti apa. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Karena satu subscribe kalian merupakan semangat lebih untuk kami, agar kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Tanpa banyak basa-basi dan tanpa banyak bacot lagi, gas ke! Nah, sekarang di depan kita sudah ada satu ikan yang saya beri daun ketapang ya. Untuk plus minus ya. Sekarang kita membahas kegunaan dulu. Kegunaan dari daun ketapang itu sendiri untuk apa. Nah, di kamar Sato sendiri biasanya daun ketapang itu digunakan biasanya untuk ikan-ikan yang baru kita dapat dari omyokan. Karena apa? Karena daun ketapang itu sendiri tuh berfungsi selain menstabilkan pH juga, dia itu memiliki apa ya namanya tuh? Jadi zat yang menurut saya ya bisa menyembuhkan sedikitnya yang kayak white spot yang kita nggak lihat-lihat lah. Karena juga kan itu karena pH airnya stabil, airnya sehat, jadi untuk penyakit-penyakit kecil juga sepertinya emang bisa disembuhkan dengan daun ketapang. Sepengalaman saya, nah itu untuk manfaatnya sendiri. Di sisi lain juga daun ketapang itu menurut saya pribadi itu untuk cana yang lain kan emang seperti itu. Nah ini untuk cana maru biasanya saya gunakan dan saya bilang ini plusnya itu di daun ketapang itu. Yang pertama, ikan yang diberi daun ketapang cenderung lebih aktif, lebih sehat juga jelas ya. Terus biasanya lebih cepat galak gitu ya, sepengalaman saya untuk ikan-ikan baru. Nah, dan untuk plusnya juga daun ketapang itu bisa membantu menghitamkan dorsal seperti ini nih, menghitamkan dorsal, terus mempertebal bar, mempertegas bar. Jadi WHC pebalitot, mempertegas bar, menghitamkan dorsal. Terus selain itu juga jika dipakai dengan settingan tank seperti ini ya, untuk substrat cerah-cerah dan background cerah, menaikkan warna. Selain itu juga daun ketapang itu bisa membantu memecahkan bunga, yang itu yang saya alami ya. Juga menumbuhkan cabung kayaknya bisa juga. Nah, tapi untuk saya pribadi, untuk cabung sendiri saya lebih memilih bening dulu, air tawar dulu. Tapi kalau cabungnya udah matang, cabung matang tuh seperti kayak gini nih. Mana kesini tuh sayang, cabung yang udah ngering putih tapi belum jadi bunga. Ini di belakang nih. Itu yang belakang. Nah itu tuh belum jadi bunga. Itu saya biasanya sebutnya itu cabung tua ya, atau cabung matang yang akan saya progres untuk dipecahkan menggunakan daun ketapang. Nah terus fungsi plusnya lagi dari daun ketapang itu apa ya? Kalau untuk plus, kalau kata saya pribadi sih segitunya. Untuk daun ketapang kamu ada tambahan? Plusnya membuat warna air menjadi kuning. Iya, itu mah bukan plus, emang daun ketapang mah kuning, onyon. Nah untuk membuat mata menjadi lebih merah juga menurut saya pribadi bisa kalau digelap ya. Kalau posisinya ketapang pekat, settingan gelap, itu bisa membuat mata menjadi merah juga. Itu karena saya berani bicara karena saya sudah melakukan dan mengalami hal tersebut.
Nah untuk plusnya kalem sih, ada yang lupa gitu. Nah kalau untuk plusnya lah cukup segitu kalau kata saya ya. Ya kalau ada tambahan Kalau tulis ada aja di tambahan kolom mah di komen komentar. aja, karena komentar Kamar Sato itu tersedia untuk sharing. Dan sekali lagi mohon maaf ya, saya bukan menggurui, bukan berarti saya jago dan tahu, tapi ini saya berbicara berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati. Nah sekarang kita berbicara mengenai minus dari daun ketapang. Apabila daun ketapangnya tidak diolah alias seperti ini, tidak diolah tuh ya daunnya yang dimasukin bukan ekstra ketapang ya, otomatis tank kalian terlihat lebih bala tuh apa? Lebih kotor, lebih nggak enak dilihat gitu ya. Kalau nggak diolah, jadi kesannya tuh kayak yang gimana ya? Bala. Nggak enak aja gitu. Tapi selama saya ketapang nggak diolah, ikan nggak ada yang sembunyi di bawah ketapang sih, alhamdulillah. Selama mentalnya aman. Mentalnya aman mah ya. Ya. Tapi kalau mentalnya untuk nggak ikan aman, yang mental nggak aman malah dikasih ketapang sembunyi. itu malah nyumput. Jadi itu tuh bisa termasuk minus juga ya. Ya jadi minus Minus karena jadi juga. tempat persembunyian. Jadi ikan itu kurang bisa gini kemati. Makin lama setelnya. Betul. Selain itu juga daun ketapang itu berwarna kuning. Jadi untuk melihat ikan itu berasa kuning. gak enak aja. Kalau saya pribadi, saya lebih enak melihat seperti ini nih. Kalau untuk pribadi, Ini tank bersih. tank tanpa air tank ketapang, bersih. Tank air bening. air tawar. Nah, ini kan sedangkan yang ini agak ke kuning-kuningan gitu. Jadi untuk display air ketapang itu menurut saya pribadi itu kurang enak dilihat. Tapi ya beda kiper, beda juga selera. Ada yang suka ngelihat ikan tuh di air yang berwarnanya enggak bening, ada ya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka ngelihat ikan itu setelah enak diprogres, setelah semuanya kita puas, ya saya lebih enak menggunakan air bening. Terus apalagi ya untuk kekurangan? Oh ya, kekurangannya tuh kan banyak yang bilang apabila kita lagi progres bunga, progres cabungnya menggunakan air ketapang itu bunganya itu bisa hilang. Nah itu juga kan bisa termasuk minus ya. Cuman menurut saya pribadi dan sepengalaman saya, bunganya itu nggak hilang sebenarnya, tapi tertutup oleh tebalnya bar. Jadi si baru cabung kan belum bunga gitu. Jadi si cabung-cabung yang putihnya itu seakan-akan samar ya. Tapi coba kalian cobain kalau misalkan emang udah ada cabung terus pakai air ketapang dan cabungnya hilang, coba beringin lagi. Tetap ada. Insya Allah ada lagi. Malahan waktu saya pernah sekali coba, emang harus ada cabung yang matang ya. Cabung yang matang jadi bunga, cabung mudanya makin banyak. Waktu itu saya pernah nyoba. Itu termasuk minus, tapi menurut saya bukan minus sih kalau itu. Minus kalau mengejar bunga. Minus ya, soalnya Ya. kalau ketapang lebih direkomendasikan dimana kita mau memecahkan bunga dan ngejar warna. Kalau emang progresnya awal ngejar cabung emang dari nol, menurut saya pribadi untuk daun ketapang masih minus. Tapi untuk kiper Ngejar yang lain warna, kan beda-beda ya. Kalau mau ngejar warna pakai daun ketapang jadi nggak minus. Jadi plus. Jadi untuk kegunaan daun ketapang di sini menurut saya pribadi tergantung tujuannya Anjay. apa yang kita ingin tuju. Dan untuk garis besar dan kesimpulannya bagus-bagus aja sih. Minusnya juga masih ada plus gitu. Cuman kita harus tahu di mana kita harus menggunakannya, di mana kita belum harus menggunakannya. Tinggal di situ aja sih. Nah, semoga untuk penjelasan kali ini bisa dimengerti oleh kalian, dan apabila ada kekurangan dari perkataan saya mohon maaf. Terus juga apabila ada tambahan, ya seperti biasa kolom komentar tersedia untuk sharing. Jadi kita berbagi ilmu dan pengetahuan kita di kolom komentar Kamar Sato agar semuanya menjadi tahu. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi lebih tahu.
Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat kalian, lancar rezekinya. Jangan lupa tersenyum, tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.